Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Febriani dari kelas TT 44G3 Manajemen Proyek. Saya izin untuk mempresentasikan materi pada minggu 10, yakni Project Research Management, sebagai pengganti kuis di week 10. Nah, apa sih Project Research Management itu? Nah, Project Research Management itu terbagi menjadi dua. Ada Human Research dan juga ada Physical Research. Nah, kenapa kita membutuhkan Project Research Management? Karena project itu tidak jauh dari bagaimana kita menghasilkan deliverable dengan research yang kita punya. Nah, contohnya kita ada project web design gitu. Nah, pasti kita akan membutuhkan orang seperti desainer web. Nah, desainer web nanti ini pasti butuh seorang programmer. Nah, programmer ini yang dikategorikan sebagai human resource. Nah, kalau physical research itu contohnya adalah misal kita punya desain, misal kita punya pekerjaan membangun rumah. Nah, pasti kan kita punya tukang. Nah, tukang ini nanti pasti ngelis juga barang-barang apa sih yang diperlukan untuk bangun rumah. Nah, barang-barang itu seperti misalnya nanti bata, semen, batu, dan sebagainya, itu merupakan research fisikalnya. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu di planning ada plan research management, lalu di executing ada develop team dan juga manage team, lalu di monitoring dan controlling itu ada control research. Nah, ini merupakan gambaran besar terkait eh, project research management. Yang pertama itu ada plan research management. Apa sih plan research management? Jadi itu adalah proses untuk mendefinisikan bagaimana untuk memperkirakan, memperoleh, mengelola, dan juga memanfaatkan sumber daya fisik dan juga sumber daya human di proyek. Lalu ada estimate activity research. Nah, itu adalah proses memperkirakan sumber daya tim dan jenis, juga jumlah bahan, peralatan, dan persediaan yang diperlukan untuk menjalankan proyek. Lalu ada acquire research, artinya kita acquire, mendapatkan gitu research-nya. Jadi itu artinya proses mendapatkan anggota tim, fasilitas peralatan, bahan, persediaan, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Lalu ada develop tim, itu adalah proses untuk peningkatan kompetensi, interaksi anggota tim, dan lingkungan tim secara keseluruhan untuk meningkatkan kinerja proyek. Lalu ada manage team, itu adalah proses pelacakan kinerja anggota tim, memberikan umpan balik atau feedback, menyelesaikan masalah, dan mengelola perubahan untuk mengoptimalkan kinerja proyek. Lalu yang terakhir yaitu adalah control research. Artinya memastikan bahwa sumber daya fisik yang ditugaskan dan dialokasikan untuk proyek itu tersedia sesuai dengan rencana, serta memantau penggunaan sumber daya yang direncanakan dan aktual, dan melakukan tindakan korektif seperlunya. Nah, kita masuk ke plan research management. Jadi, plan research management ini adalah proses untuk kita mendefinisikan cara untuk memperkirakan, memperoleh, mengelola, dan menggunakan si sumber daya fisik maupun human. Nah, manfaatnya ialah untuk menetapkan pendekatan dan tingkat upaya manajemen yang diperlukan untuk mengelola sumber daya proyek berdasarkan pada jenis dan kompleksitas proyek. Nah, parameter penggunaan di plan research management ini ialah 5W 1H, yaitu what, pertama research apa saja yang dibutuhkan, jumlahnya berapa, lalu why, kenapa butuh research tersebut, where, di manakah tersedianya research tersebut, internal atau eksternal, when, kapan waktu kebutuhannya, kapan available-nya research tersebut, lalu who, untuk human research, siapa saja yang dibutuhkan atau bagaimana skill-nya dan berapa salary-nya, lalu how, itu bagaimana cara kita mendapatkan research-nya. Jika dari eksternal, misalkan kita butuh procurement. Kalau dari internal, misalnya kita butuh negosiasi. Nah, di plan research management itu akan ada 3 tahap ya, seperti biasanya ada input, tools and teknik, dan juga output. Nah, input ada project charter yang sudah kita buat, ada project management plan juga, project document, enterprise environmental factor, lalu ada organizational process asset. Lalu tools and tekniknya ada expert judgment, data representation, organizational theory, dan juga meetings. Lalu untuk outputnya, nanti itu akan ada research management plan dan juga team charter. Nah, expert judgment itu artinya kita meminta tolong kepada orang yang expert atau pada project manager sebelumnya yang sudah punya pengalaman untuk membantu kita membuat si plan research ini.
Lalu untuk data representation, nah ini terkait dengan hierarchy cards, terkait juga dengan WBS, dan juga ada ini namanya OBS. Nah, OBS ini adalah alat yang digunakan untuk melihat suatu organisasi di proyek kita itu seperti apa gitu. Nah, lalu yang sering digunakan nanti adalah research breakdown struktur. Nah, research breakdown struktur ini artinya membreakdown pekerjaan dan melihat tipe research yang dibutuhkan gitu. Apakah nanti kita butuh research human ataukah research physical dan tipe research-nya itu seperti apa? Apakah data arsitek, apakah programmer dan sebagainya. Lalu ada assignment matrix. Nah, assignment matrix ini kita membuat guidelines nanti activity-nya itu apa, lalu siapa yang bertanggung jawab gitu untuk activity tersebut. Nah, biasanya ini ada namanya RACI atau responsible, accountable, consult, and inform. Artinya bertanggung jawab, accountable, berkonsultasi, dan juga menginformasikan. Seperti contohnya di matriks yang tertera, itu misalkan kita mau create database. Nah, create database itu berarti yang responsible atau yang R adalah data arsitek gitu. Lalu yang accountable itu adalah senior programmer. Lalu consult itu adalah project manager dan juga business analyst. Dan untuk inform itu ada application arsitek. Nah, lalu ada organizational theory. Nah, artinya di sini teori organisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai cara orang-orang, mengenai cara tim, dan juga mengenai cara unit organisasi itu untuk berperilaku. Lalu ada meeting, ya ini adalah kita mengadakan pertemuan gitu ya. Nah, pertemuan ini memanfaatkan kombinasi alat dan teknik lainnya untuk memungkinkan semua anggota tim dari manajemen proyek untuk mencapai konsensus mengenai rencana pengelolaan sumber daya manusia. Nah, outputnya yang pertama itu nanti kita ada output research management plan. Nah, di si research management plan ini nantinya ada peran dan tanggung jawab terkait peran, otoritas, tanggung jawab, dan kompetensi. Lalu ada grafik proyek organisasinya nanti seperti apa. Lalu ada rencana manajemen pegawai. Terus ada juga informasi dalam rencana manajemen pegawai itu seperti misalnya yang perlu dipertimbangkan ada akuisisi pegawai, terus juga ada kalender sumber daya. Akuisisi pegawai ini misalnya adalah apakah eh, sumber ini berasal dari dalam organisasi atau dari eksternal luar organisasi, lalu apakah dia diakuisisi dengan cara dikontrak ataukah bagaimana gitu. Lalu untuk kalender sumber daya ini dia mengidentifikasi hari kerja dan pergeseran yang menggambarkan kerangka waktu yang diperlukan untuk anggota tim proyek. Nah, lalu ada rencana pelepasan pegawainya juga dan kebutuhan pelatihan. Jadi kayak misalkan anggota tim yang akan ditugaskan itu dia tidak punya kompetensi yang diperlukan. Nah, maka butuh adanya training. Terus ada pengakuan dan penghargaan, lalu ada compliance dan juga ada keamanan. Yang kedua, outputnya itu adalah tim charter. Nah, tim charter ini adalah aturan dasar gitu. Jadi aturan-aturan, dokumen yang menetapkan aturan-aturan, menetapkan nilai-nilai gitu di tim, perjanjian dan pedoman untuk tim. Misalnya, contohnya guidelines komunikasinya seperti apa gitu. Apakah misal dari seorang data arsitek ke seniornya, terus baru ke PM-nya atau bagaimana? Terus ada terkait team agreement-nya bagaimana, meeting guidelines-nya bagaimana, misalkan setiap 1 bulan 2 kali, berarti 2 minggu sekali, atau misalkan 1 minggu sekali dengan offline gitu, onsite di suatu tempat, atau misalkan online, lalu terkait konflik resolution proses gitu bagaimana. Nah, ini diatur nilai-nilai ini diatur di tim charter. Lalu ada project document updates gitu. Karena kan pasti nanti ada perubahan, ada updatean gitu dari apa yang sudah kita kerjakan, maka kita mengupdate semua hal itu yaitu dalam assumption log dan juga risk register. Kemudian kita masuk ke estimate activity research. Nah,
Setelah kita mendapatkan WBS, nah kita kan akan punya activity list, estimasi activity. Nah, dari situ kita bisa mengestimasi terkait dengan durasi, terkait dengan kerja, terkait dengan biaya, dan juga terkait dengan research. Jadi kita mengestimasi si research itu berdasar di activity list WBS. Nah, ini adalah suatu proses untuk memperkirakan jenis dari bahan, dari SDM, dari peralatan, ataupun dari perlengkapan. Nah, misalkan tenaga kerja, bagaimana langsung atau tidak langsung, internal atau outsourcing, material bagaimana, perangkat keras, ataukah misal eh, konsumsi persediaan, terus terkait kontrak tambahan, dan lain-lain. Nah, sama, ada 3 tahapan juga, ada input, tools and teknik, dan juga output. Di input, kita butuh project management plan, document, environmental, dan juga organizational proses aset. Terus di tools tekniknya, ada expert judgment, bottom up, analogous, parametric estimating, data analysis, project management information system, dan juga meeting. Lalu nanti outputnya, kita akan menghasilkan research requirement. Tools dan tekniknya pertama itu ada expert judgment sama seperti tadi. Jadi kita meminta tolong kepada orang yang ahli gitu untuk mengelola lingkup yang digunakan di estimate activity research ini. Yang kedua yaitu ada bottom up estimating. Ya, di sini artinya kita mengestimate activity dari titik terendah low bracket WBS sampai ke ujung WBS dan lalu nanti ditotalkan. Lalu analogous estimating itu kita berkaca dari project yang sejenis yang sebelumnya gitu sudah selesai, tapi biasanya yang analogus ini tuh tidak terlalu akurat. Nah, lalu ada parametric estimating. Nah, di sini itu artinya nanti ada data historis gitu dan ada juga data numerikalnya. Nah, ini biasanya lebih akurat gitu menggunakan tools and technique yang ini. Lalu ada alternatif analisis. Ini artinya kita membandingkan beberapa research yang dicari. Lalu ada project management software, itu ada seperti scheduling software tool, kita memiliki kemampuan untuk membantu kita dalam perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengelola sumber daya, serta mengembangkan si estimasi sumber daya. Dan yang terakhir itu meeting. Seperti tadi kita mengadakan pertemuan untuk memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan per kegiatan. Nah, outputnya yang pertama itu ada research requirement, ada basis of estimates, dan juga ada research breakdown struktur. Nah, kenapa ada si research breakdown struktur itu? Karena seperti yang tadi kita bilang, nah di sini, jadi dengan si research breakdown struktur ini kita bisa mengkategorikan research sesuai dengan kategori aktivitas. Ada desain, misal ada coding, role-nya, dan lain-lain. Untuk material, mungkin misal ada software Python gitu. Kalau misalkan web ya ada misal software Java dan lain-lain. Lalu ada project dokumen update sama seperti tadi apa yang sudah kita kerjakan gitu kan pasti ada data. Nah, lalu kita melakukan update gitu di project-project dokumen kita. Nah, lalu selanjutnya adalah masuk ke executing yaitu acquire research. Nah, oke, jadi acquire research ini artinya adalah kita mengacquire atau mendapatkan. Kita mendapatkan research, baik human research maupun physical research. Nah, tidak jauh dari keberhasilan PM untuk dapat mendapatkan si research yang dibutuhkan gitu dengan cara misal nanti negosiasi dan sebagainya. Makanya di acquire research ini nanti akan ada tools and teknik terkait negotiation. Nah, oke. Nah, yang pertama tools and tekniknya itu ada multi kriteria decision analysis. Jadi ini tools yang merupakan kriteria seleksi yang sering digunakan untuk memperoleh tim. Misal kita melihat si research human-nya itu dari ketersediaan dia, apakah dia bisa bekerja pada jangka waktu yang telah kita tentukan, lalu biaya, apakah biayanya mahal atau misal menengah atau misal low, lalu pengalamannya bagaimana, kemampuannya bagaimana, pengetahuannya bagaimana, keterampilan, terus sikap, attitude, dan juga faktor-faktor lainnya. Nah, yang kedua adalah negotiation. Jadi artinya PM itu negosiasi gitu dengan
misalkan nih mau ambil tim coding dari departemen lain, nah berarti misal negosiasi dengan PM di departemen itu, atau misalkan negosiasi dengan organisasi eksternal, misalkan vendor, kontraktor, dan lain-lain. Lalu ada pre-assignment. Ini artinya si PM itu sudah punya research sebelum proyeknya dimulai dan biasanya ini dimasukkan di project charter. Nah, lalu yang terakhir itu ada virtual teams. Jadi, tim virtual itu artinya menciptakan kemungkinan baru ketika kita memperoleh anggota tim proyek. Nah, yang terakhir itu ada virtual teams. Nah, artinya itu, eee si tim ini, dia adalah sekelompok orang dengan tujuan bersama yang memenuhi peran mereka, tapi dengan sedikit ataupun tanpa waktu yang dihabiskan tanpa pertemuan langsung. Jadi melalui komunikasi seperti email, audio conferencing, media sosial, dan lain-lain. Nah, contohnya virtual team itu menggunakan virtual meeting seperti ini. Nah, outputnya nanti dari acquire project team ini, yang pertama itu adalah physical research assignment, lalu ada project team assignment, dan juga akan ada research calendar. Nah, kenapa sih bisa muncul change request? Karena awalnya kita estimasi misal kita butuh programmer yang senior expert, tapi misalkan kita nggak punya gitu research senior expert di programmer, hanya ada yang junior expert di programmer. Nah, makanya perubahan itu kita inputkan di CR gitu, Kak, karena ada perubahan di komposisi tim. Nah, lalu selanjutnya ada project management plan update, ada project requirement update, lalu seperti biasa akan ada enterprise environmental factor update dan juga organizational process asset update. Kemudian develop team. Nah, develop team itu adalah mengembangkan tim proyek agar dia kompetensinya meningkat, lalu ada interaksi anggota tim dan lain-lain. Nah, si develop team ini tuh dia berjalan simulan, artinya dia berjalan berbarengan dengan manage tim. Nah, kinerja tim ini dapat dicapai dengan menggunakan perilaku, misal menggunakan komunikasi terbuka, menciptakan peluang membangun tim, mengembangkan kepercayaan, mengelola konflik, lalu mendorong pemecahan masalah, dan mendorong pengambilan keputusan. Tujuannya itu ya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota tim, meningkatkan kepercayaan gitu, trust antara sesama orang di tim itu, lalu misal menciptakan budaya tim yang dinamis, kolaboratif, dan juga memberdayakan tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada teori team building gitu, team building activities yang diciptakan oleh Tuxman Leather. Yang pertama itu ada forming, artinya si PM ini mengumpulkan timnya meskipun itu belum saling kenal gitu. Jadi kumpul bareng. Terus ada nanti storming. Nah, di storming ini mulai untuk kenalan gitu. Lalu di norming itu sudah saling kenal, namun sudah saling kenal, sudah mulai kerja, namun, masih ada beberapa konflik gitu, karena baru awal kenal. Lalu ada performing, itu artinya, sudah saling kenal dan juga sudah saling trust gitu di pekerjaan. Dan juga ada adjourning, artinya project selesai dan tim juga bisa dirilis. Nah, PM itu, paling berat ada di forming, storming, dan juga norming. Nah, nantinya sama masih ada 3 tahapan, input, tools, dan juga output. Nah, untuk tools yang pertama itu ada colocation. Nah, colocation itu artinya dia menempatkan, si timnya itu di lokasi yang sama gitu. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk tampil sebagai sebuah tim. Ini dapat bersifat sementara seperti misalnya pada waktu strategis penting ataupun bisa bersifat, lama gitu, jangka panjang selama masa proyek. Selanjutnya yang kedua ada virtual teams. Nah, di sini, eee penggunaan si tim virtual ini tuh dapat membawa manfaat, misalkan sumber dayanya lebih terampil, mengurangi biaya, terus lebih sedikit biaya perjalanan, dan kedekatan anggota tim dengan pelanggan ataupun pemangku kepentingan lain. Nah, eee, biasanya itu untuk virtual teams bisa dilakukan di misal, video conference. Nah, lalu ada communication teknologi itu, misalkan nanti di virtual teams itu butuh untuk bertemu secara virtual. Nah, maka itu communication teknologi yang dibutuhkan misalkan video conference, audio conference gitu, atau shared portal misal, lewat website, software or intranet.
Lalu selanjutnya ada interpersonal skill atau disebut juga ini sebagai soft skill. Artinya kompetensi perilaku yang mencakup keahlian seperti misal kemampuan komunikasi, kecerdasan emosional, dan negosiasi dan lain-lain. Soft skill ini merupakan aset yang berharga gitu. Nah, interpersonal skill ini tuh ada beberapa, poin juga, misalkan ada konflik manajemen. Artinya tuh CPM kita perlu menyelesaikan konflik secara tepat waktu dan juga dengan cara yang konstruktif untuk bisa mencapai tim yang berkinerja tinggi. Lalu influencing, artinya mempengaruhi. Terus ada motivation, motivasi memberikan alasan bagi seseorang untuk bertindak. Jadi CVM itu harus bisa juga untuk memotivasi. Lalu ada, negosiasi. Nah, terus ada juga team building aktivitas. Jadi, ketika kita mendevelop tim, kita membangun tim itu kan banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya itu misalkan dengan team building, misalkan gathering gitu di suatu tempat dengan nanti acara-acara, yang mendukung kita untuk bisa melakukan pendekatan dan juga kerja sama timnya bisa lebih meningkat. Lalu ada recognition and rewards, dia, bagian dari proses pengembangan tim, dia melibatkan pengakuan dan juga penghargaan. Jadi misalkan ada, anggota tim yang dia kinerjanya baik, lalu melebihi, target dan sebagainya, misalkan diberikan reward dan nantinya orang-orang itu akan termotivasi jika mereka merasa dihargai gitu dalam organisasi. Nah, terkait recognition and reward ini, ada namanya teori motivasi. Nah, ada 6. Nah, yang pertama itu ada Maslow Hierarchy of Needs. Artinya di teori ini, dibagi menjadi 2. Jadi manusia itu terbagi jadi 2 kebutuhan, ada lower needs dan juga ada higher needs. Nah, lower needs-nya itu pertama terkait psikologikal, terkait security and safety, lalu terkait social. Nah, psikologi itu misalkan terkait makanan gitu, pakaian, rumah, dan lain-lain. Security and safety misalkan terkait, job protection mereka gitu. Lalu sosial misalkan, mereka mendapatkan teman, mereka mendapatkan pengakuan gitu. Dia, menjadi bagian dari suatu tim. Nah, higher needs itu ada esteem dan self actualization gitu. Lalu ada McGregor's motivation, yakni teori X dan Y. Nah, teori X dan Y ini, X itu adalah orang yang bekerja jika disuruh saja gitu dan harus selalu dimonitoring. Nah, sedangkan teori Y itu adalah orang yang tahu apa yang harus dia kerjakan dan nggak perlu diawasi ataupun dimonitoring. Lalu ada kontingensi teori. Nah, orang-orang ini artinya bisa perform jikalau dia mendekati deadline ataupun contohnya mahasiswa yang hanya belajar ketika mau ujian gitu. Nah, lalu ada juga Herzberg motivation, terbagi jadi 2, yang satu itu ada hygiene factors dan motivation factor. Kalau yang hygiene factor itu artinya dia bekerja itu harus, melihat keamanan, melihat bagaimana hubungan dia dengan bos gitu, dan personal life dia. Sedangkan motivation itu artinya dia, bekerja karena dia mau achievement, karena dia tanggung jawab, karena dia ingin berkembang gitu. Lalu ada ekspektansi, teori. Nah, artinya ini adalah, eee, orang yang bekerja ketika dia hanya saat dia diiming-imingi gitu. Jadi misalkan dia diiming-imingi bonus baru dia mau bekerja gitu, kalau enggak, dia nggak kerja, kayak gitu. Lalu ada achievement theory. Nah, di achievement theory ini ada 3, ada achievement, power, dan juga affiliation. Nah, kalau affiliation itu misalnya nih mahasiswa, dia mau kuliah, untuk rame-ramenya aja gitu, untuk mendapatkan grup baru gitu dan lain-lain. Maka, eee, dia achievement-nya ya dari affiliation ini. Nah, yang kedua itu ada power. Jadi misal dia ingin dapetin power ya untuk dia bisa jadi ketua BEM, ketua himpunan gitu. Lalu ada achievement. Jadi misalkan mahasiswa itu kuliah ya untuk mendapatkan IP dan juga IPK tertinggi gitu, achievement. Lalu, ada training, artinya kita pelatihan mencukup. Nah, lalu ada training. Nah, artinya ketika misalkan nanti, di tim itu ada yang masih belum maksimal gitu cara bekerjanya, kompetensinya masih low. Nah, itu, PM harus bisa memfasilitasi,
training gitu untuk meningkatkan kompetensi anggota tim proyek. Terus ada individual dan tim assessment. Jadi ada assessment gitu terkait timnya nanti, misalkan terkait survei sikap, terus terkait wawancara terstruktur, terkait kemampuan tim, misalkan dalam bahasa Inggris, dalam segi bahasa gitu, misalnya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Lalu meeting, tentunya rapat yang digunakan untuk membahas topik terkait untuk mengembangkan tim. Nah, outputnya nanti akan ada output tim performance assessment gitu. Jadi gimana sih performa dari tim yang sudah di-build ini gitu. Dan juga akan ada nanti change request. Jadi misalkan nih nanti si tim itu untuk kita ngedevelopnya butuh training. Nah, training itu kan membutuhkan biaya. Nah, makanya itu yang kita inputkan di si change request-nya karena kan akan ada penambahan biaya. Lalu outputnya juga project management plan update, project document update, enterprise environmental factor, dan juga organizational process asset update. Nah, selanjutnya itu ada manage team, artinya adalah proses tracking kinerja anggota tim. Jadi kita memberikan feedback, gitu, memberikan umpan balik. Nah, eh, di manage team itu juga sama, ada input, tools and teknik, dan juga output. Nah, di tools and teknik itu dibutuhkan interpersonal and team skill. Yang paling dibutuhkan adalah conflict management. Karena kan di suatu tim itu konflik pasti nggak bisa dihindarin antara sumber daya yang langka atau misalkan penjadwalan prioritas, gaya kerja pribadi, aturan, dan lain-lain. Nah, makanya conflict management ini dibagi menjadi 5 metode. Nah, misalkan di sini diri sendiri ada 5 metode di conflict management. Pertama itu di sini misalkan si diri sendiri itu kita namai A, orang lain itu misalkan B. Nah, misalkan di sini A ingin mengajak B makan malam. A ingin makan malam nasgor, B ingin makan malam seafood. Nah, apabila A itu menggunakan forcing, maka A akan memaksakan kehendak untuk makan nasi goreng dan B itu ngalah gitu. Jadi dia ikut deh makan nasi goreng padahal dia mau seafood. Nah, di kondisi itu A win, B lose. Lalu ada misal metode menghindar gitu. Jadi misalkan si A mau nasi goreng, B mau seafood, tapi B itu misalkan menghindar, avoid, nggak mau. Nah, di situ akan ada kondisi A lose, B lose, karena dua-duanya nggak jadi makan. Terus bisa aja A-nya yang ngalah gitu. Jadi dia mau makan seafood dan B akan menang. Berarti di sini kondisinya A, B win-win, dan A lose, B win. Terus ada juga metode di mana namanya metode kompromi gitu. Jadi si A itu dia jadinya tetap akan makan nasi goreng, tapi nasi gorengnya nasi goreng seafood. Nah, terus si B itu tetap akan makan seafood, tapi seafoodnya itu berbentuk nasi goreng gitu. Jadi di sini ada kondisi win some lose some gitu. Lalu yang terakhir itu ada yang direkomendasikan itu adalah use problem solving. Nah, artinya agar si A win dan juga B win, maka harus mencari restoran yang ada dua menu itu, ada nasi goreng dan juga ada seafood gitu. Nah, seorang project manager itu tuh harus punya kemampuan untuk bisa problem solving ini. Nah, ini adalah source of conflict, artinya atau sumber dari konflik gitu. Pertama ada terkait schedule, prioritas kerjaan gitu, mau ataupun research atau dari personalitinya, dari biayanya gitu dan lain-lain. Tapi secara 50% itu datangnya dari tiga sumber, yakni human resource-nya, lalu prioritas kerjaan dan juga schedule. Nah, selanjutnya itu dia harus bisa seorang PM harus bisa decision making, artinya dia bisa untuk mengambil keputusan yang efektif. Lalu dia harus bisa emotional intelligence, artinya dia mempunyai kecerdasan emosional gitu. Dia punya kemampuan untuk mengidentifikasi, menilai dan juga mengelola emosi pribadinya gitu dan juga orang lain serta emosi kolektif kelompok gitu. Jadi ya agar tidak terjadi ketegangan gitu dan bisa kerjasama dan hubungan itu tetap baik-baik aja, nggak gampang marah dan sebagainya, ya PM harus bisa punya kecerdasan emosional gitu. Lalu harus influence, mempengaruhi gitu ya, karena PM itu sering memiliki kewenangan langsung atas anggota tim. Jadi tentu
kemampuan mereka untuk dapat menginfluence stakeholder secara tepat waktu itu sangat penting. Lalu yang terakhir adalah leadership, kepemimpinan. Nah, proyek yang berhasil ini memerlukan keterampilan kepemimpinan yang kuat gitu kan, karena ya PM itu adalah seorang pemimpin. Nah, jadi intinya eh, dia harus bisa ngedirect. Ngedirect itu artinya mengarahkan tim sesuai dengan tujuan dari project. Harus bisa coaching, artinya bisa menasehati, bisa menjadi tempat curhat, terus juga bisa memberikan saran. Lalu fasilitator, artinya ketika suatu tim itu butuh training, ya dia harus bisa memfasilitasi training tersebut. Lalu supporting, artinya harus bisa memotivasi tim. Nah, lalu terkait gaya kepemimpinan itu ada 6. Yang pertama ada laissez-faire, artinya eh, laissez-faire, artinya dia PM-nya yang agak malas-malasan gitu, tipe kepemimpinannya. Jadi apa-apa itu bukan berdasarkan keputusan dia, tapi malah ke keputusan tim. Lalu ada transaksional, itu fokus ke tujuan. Jadi ketika kamu kerja bagus, kamu dapat reward, tapi ketika kerja kamu jelek, kamu dapat punishment. Lalu ada servant leader, itu artinya dia melayani tim project, dia memfasilitasi apa-apa yang dibutuhkan oleh tim. Lalu ada transformational, itu memberikan visi dan misi ke dalam tim, memberikan visi misi ke tim. Jadi si tim itu tahu apa yang harus dikerjakan karena leadernya sudah memberikan arahan jelas. Lalu ada karismatik. Nah, karismatik itu seperti gaya kepemimpinan presiden pertama kita, yakni Pak Soekarno. Lalu ada interaksional, artinya dia kombinasi dari transaksional, dari transformasional, dan karismatik. Terus ada autokratik, artinya itu otoriter. Nah, biasanya dibutuhkan ketika ada proyek-proyek yang memang strict gitu. Lalu ada demokratik dan atau artinya demokratis. Nah, ada juga sumber dari power. Nah, reward power itu misalkan PM tertinggi dia punya power untuk memberi reward, terus expert power misalkan dia punya power untuk mengarahkan, terus juga misalkan referent power dia berdasarkan karisma gitu. Nah, lalu ada Project Management Information System. Jadi ini dapat mencakup manajemen sumber daya ataupun software penjadwalan yang dapat digunakan untuk kita mengelola dan mengkoordinasikan anggota tim di seluruh kegiatan proyek. Outputnya nanti akan ada change request. Kenapa? Karena ketika udah di manage, misalkan ada research human yang dia nggak bisa diatur, kinerjanya jelek dan sebagainya. Nah, itu misalkan kita butuh untuk diganti. Nah, maka tentu kita harus melakukan change request. Ada project management update dan document update. Dan enterprise environmental factor update. Selanjutnya yang terakhir adalah control research. Nah, dia adalah proses untuk memastikan bahwa sumber daya fisik, jadi dikontrol ini lebih ke fisik gitu. Jadi sumber daya fisik yang ditugaskan dan dialokasikan untuk proyek itu tersedia sesuai rencana. Jadi memastikan bahwa research itu ada di waktu, ada di tempat yang tepat, dan bisa dirilis ketika tidak diperlukan. Nah, dia berkaitan dengan memantau pengelolaan sumber daya, mengidentifikasi dan menangani kekurangan, memastikan sumber daya itu digunakan dan dirilis sesuai dengan kebutuhan proyek, menginformasikan stakeholder yang tepat jika ada masalah dengan sumber daya yang relevan, mempengaruhi faktor-faktor yang dapat membuat perubahan pembuatan sumber daya, dan mengelola perubahan aktual saat terjadi. Nah, ada 3 juga, ada input, tools, dan teknik, lalu ada output. Nah, di tools yang pertama itu data analisis, dia ada beberapa teknik. Yang pertama ada alternatif analisis, dia untuk memilih resolusi terbaik untuk mengoreksi variasi dalam pemanfaatan sumber daya. Misalkan membayar tambahan untuk lembur atau tambahan sumber daya tim dapat ditimbang terhadap pengiriman terlambat atau pengiriman bertahap. Lalu ada cost benefit analysis, dia membantu menentukan tindakan korektif terbaik dalam hal biaya jika terjadi penyimpanan proyek. Lalu ada performance review, dia tinjauan kinerja untuk mengukur, membandingkan, dan menganalisis pemanfaatan sumber daya yang direncanakan. Ada trend analysis. Nah, ini seiring dengan kemajuan proyek, tim proyek itu dapat menggunakan si trend analysis ini berdasarkan informasi kinerja saat ini untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan pada tahap proyek yang akan datang. Nah, terus problem solving tadi. Jadi seorang PM itu ya harus bisa memecahkan suatu masalah gitu. Misalkan masalah dari dalam organisasi ataupun dari luar. Nah, metode yang digunakan itu
bisa identifikasi masalahnya, terus definisiin masalahnya, terus dia investigasi, analisa, dia solve, dan juga dia mengecek solusinya. Lalu dibutuhkan interpersonal dan juga interpersonal and team skill, soft skill negosiasi tadi ya, terus juga influencing. Lalu project management information system, tadi software penjadwalan yang dapat digunakan untuk memantau pemanfaatan sumber daya yang membantu memastikan bahwa sumber daya itu tepat gitu terpenuhi. Nah, lalu outputnya ada work performance information dan juga change request. Kenapa sih ada change request lagi? Karena ya misalkan tadi si sumber daya itu nggak tepat, misal butuh 100 meter kubik batu yang ada hanya 50 meter kubik. Nah, berarti kan kita harus membeli sisanya dari toko material baru dan juga harganya yang lebih mahal. Nah, karena misalnya ada kemahalan harga ini, ada penambahan biaya gitu, jadinya itu yang harus kita inputkan di si change request. Lalu project management update dan project dokumen update. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan project resource management. Tadi ada plan resource manajemennya, ada estimate, lalu ada develop, ada manage, dan terakhir ada control resource-nya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.